Puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah minggu kepada murid-murid sekolah minggu Abi Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo semua. Apa kabarnya? Hari ini kita kembali sama Kak Siska. Shalom. Haleluya. Ya, hari ini kita bisa kembali, kita bisa memuji Tuhan kembali bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau nyanyikan Bapakku datang. Meskipun kita streaming, kita mau bersungguh-sungguh yang bisa langsung bersama semuanya.
Dan teman-teman kita mau doa semua, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tutup mata, kita makan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatanmu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan bangun kembali Tuhan dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat Tuhan. Biar Tuhan kami akan memulai pada spirit kami, Kau hadir Tuhan dalam setiap ibadah kami, Kau hadir Tuhan dalam setiap diri kami, biar kami boleh Tuhan merasakan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan sama saudara. Amin. Oke, ayo teman-teman semuanya kita mau memuji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa ya Kak. Iya. Berdoa kembali bersama-sama mama papa semuanya teman-teman. Kita mau bergerak Tuhan. Amin. Selamat semuanya.
semuanya, anak-anak di rumah, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berbicara pada Tuhan Yesus. Ayo kita berdiri doa sebelum kita mulai firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini, pagi yang sangat indah, kami boleh Tuhan datang untuk beribadah, memuji nama Tuhan, bersukacita bersama keluarga semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mau pimpin setiap kami, hati kami Tuhan, yang belum siap, Engkau siapkan Tuhan, terima kami, mata kami semuanya Tuhan, untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan. Pagi hari ini Tante Lina tugas menyampaikan kebenaran firman ya. Kalau tadi anak-anak sudah diberkati puji-pujian, anak-anak sudah memuji bersama Koko Heski, juga Kak Siska, Tante percaya anak-anak sudah semangat ya. Yuk sekarang anak-anak siapkan hati, waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Dalam seminggu ini anak-anak kelas Pratama dan Madya sudah terima firman dari beberapa guru sekolah minggu, yaitu Om Yusa, kemudian Tante Susan, Tante Licu, Koko Heski, juga hari ini Tante Lina ya. Semua berbicara tentang semua karena anugerah Tuhan ya. Kalau anak-anak sampai hari ini bisa dalam keadaan baik, keadaan sehat, anak-anak bisa melakukan semua aktivitas anak-anak, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan ya. Di luar Tuhan, Tante percaya kita tidak pernah mampu melakukan segala sesuatu ya. Mari anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Kita sama-sama mau membaca. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Puji Tuhan, anak-anak. Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ke-7 kita sudah baca sama-sama. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Allah ya. Kalau kita baca kitab Amsal, di sini anak-anak banyak diberi nasihat, anak-anak diberi didikan ya, baik tentang hikmat, tentang kasih Allah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Allah. Tentang Allah. Nah, anak-anak, kalau kata tentang Allah itu artinya apa anak-anak? Tentang kebenaran. Karena Allah itu adalah kebenaran ya. Kita sudah sering membaca firman, tidak asing lagi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Jadi Tuhan sendiri itu kebenaran. Nah, anak-anak, kita akan belajar. Apa kata belajar itu? Nah, semua anak-anak sekolah minggu, Tante percaya kalian semua ini anak-anak yang bersekolah, artinya pelajar ya. Kalau anak-anak di sekolah, anak-anak diberikan pendidikan, diajar, dididik. Artinya apa? Ketika kalian belajar, misalnya hari ini anak-anak belajar matematika, belajar bahasa Indonesia ya, atau belajar yang menghafal IPA atau dan lain sebagainya. Tante percaya anak-anak ketika anak-anak diberikan pelajaran, tidak hari ini anak-anak belajar pulang kemudian lupa semua. Pokoknya hari ini datang, hari ini terima pelajaran.
setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun seperti itu. Tidak ya. Anak-anak, kalau anak-anak sekolah, tidak mungkin anak-anak dari tahun pertama sampai beberapa tahun sekolah itu nanti terus ada di kelas 1 SD. Atau sebaliknya, yang SMP di 1 SMP terus, 1 SMA terus, tidak ya. Jadi ketika anak-anak sekolah, anak-anak diajar, dididik ilmu pengetahuan supaya anak-anak pandai, anak-anak punya pengetahuan yang begitu luas, tetapi dengan satu catatan, kata belajar di sini, anak-anak perlu menghafal, perlu mengingat apa sih yang diajarkan di sekolah. Misalnya matematika, di sana banyak rumus-rumus ya. Kemudian kalau anak-anak sudah diajarkan rumus yang pertama, pasti nanti berjalan rumus yang kedua, rumus yang ketiga ya. Nah anak-anak, untuk rumus yang pertama, kalau anak-anak sudah bisa, sudah menguasai, lompat ke rumus yang kedua. Tetapi jangan pernah salah anak-anak, kalau anak-anak sudah masuk di dalam rumus yang kedua, Tante percaya berarti anak-anak sudah menguasai rumus yang pertama. Artinya apa? Anak-anak sudah bisa. Karena apa? Anak-anak menghafal, anak-anak mengingat-ingat. Oh kalau gitu 5 dikali 5 sekian. Oh kalau gitu 40 dibagi 10 sekian. Itu pasti anak-anak. Kalau anak-anak belum bisa rumus yang pertama kemudian loncat yang kedua, waduh susah ya. Begitu juga anak-anak, kalau kita mau belajar tentang firman, kata belajar, ketika anak-anak dididik kebenaran firman Tuhan, itu anak-anak ingat-ingat menghafal firman, dimasukkan dalam hati supaya nanti satu ketika firman itu dibutuhkan, anak-anak ingat dan anak-anak tahu, anak-anak mengerti ya. Jadi setiap firman yang disampaikan, setiap didikan itu tidak hilang begitu saja. Seperti kalau anak-anak sekolah tadi ya, seperti yang Tante Lina katakan, belajar itu bukan berarti cuma mendengar, tetapi diingat-ingat, dihafalkan supaya anak-anak bisa naik ke level yang lebih tinggi. Artinya apa? Ketika anak-anak mau ujian, anak-anak akan ulangan ya. Ulangan itu anak-anak harus mengerti. Kalau ujian anak-anak tidak ngerti jawabannya, waduh gimana ya. Jadi anak-anak harus menghafal betul-betul, anak-anak mengingat-ingat supaya anak-anak bisa ujian. Kalau ujiannya anak-anak lulus, maka anak-anak akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, ke kelas berikutnya ya. Begitu juga tujuannya Amsal. Anak-anak, kitab Amsal ini banyak nasihat, banyak didikan ya. Tentang apa? Tentang kebenaran, tentang Tuhan Yesus ya. Jadi di sini di ayat yang pertama di sini dikatakan anak-anak, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Artinya apa? Janganlah engkau melupakan. Seperti Tante katakan tadi, jangan melupakan. Berarti harus diingat-ingat, dihafalkan ya. Dengar, simpan dalam hati supaya tidak lupa. Jadi perlu anak-anak diingat-ingat. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Memelihara, kata memelihara, setiap saat itu dipelihara anak-anak ya. Mungkin ada banyak anak-anak di sini. Kalau di rumah mungkin punya AC ya. Kalau tidur sama AC, waduh begitu enak ya anak-anak, dingin tidurnya nyenyak. Nah anak-anak taunya kan AC itu dingin, bikin tidur kita nyenyak. Tetapi jangan lupa AC itu ada filternya anak-anak. Apa itu filter ya? Tante Lina sendiri nggak ngerti, tapi Tante tahu. Anak-anak, itu seperti ada kasa hitam. Jadi itu tempat alat untuk menyaring udara yang kotor supaya udara itu nggak masuk ya. Jadi kalau anak-anak udaranya itu sudah kotor, sudah memenuhi filter itu, maka nggak akan dingin. Nah begitu juga ya dengan dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi hati kita ini yang memelihara, artinya apa? Yang mengontrol setiap tindakan kita. Kalau kita mau berbuat salah, hati ini yang mengontrol anak-anak. Seperti Tante katakan tadi, seperti filter.
Jadi supaya apa yang jahat, apa yang tidak baik itu dikontrol ya. Jadi setiap tindakan itu hati kita yang mengontrol sehingga menghasilkan keputusan yang berasal dari firman Tuhan. Mungkin anak-anak lagi punya pikiran jahat, aku tidak suka sama anak itu, aku tak ambil barangnya anak itu ya. Tapi karena anak selalu mengingat-ingat firman Tuhan, memelihara hati, itu hatinya anak-anak bagaikan filter. Apa yang tidak berkenan, apa yang tidak sesuai firman, itu akan dijauhkan. Ya, seperti Amsal 4 ayat yang ke-23, ini ayat yang tidak asing lagi. Di sana dikatakan anak-anak, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Nah anak-anak, simpan baik-baik setiap ayat, setiap firman, simpan dalam hati ya. Jadi anak-anak perlu hikmat, karena hikmat itu dari Tuhan. Seseorang yang dikatakan berhikmat jika orang tersebut hatinya dipenuhi oleh firman. Ya, itu tertulis di dalam Amsal 2 ayat yang kelima. Di dalam Amsal 2 ayat yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Anak-anak, Tante percaya kalau anak-anak dikasih tugas sama guru-guru sekolah minggu ya, mungkin tugas ayat hafalan atau mungkin tugas mengerjakan soal, Tante percaya anak-anak selalu buka Alkitab ya. Kalau anak-anak setia baca firman, anak-anak punya pengetahuan banyak tentang firman, nah anak-anak pasti ya selalu rindu akan kebenaran firman ya. Sekarang Tante mau masuk di dalam ayat yang ketiga. Ayo kita baca ayat yang ketiga. Kita kembali di Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu ya. Jadi di ayat yang ketiga ini isi hati anak-anak dengan kasih dan setia. Anak-anak, kesetiaan itu perkara yang penting dan harus ditempatkan di posisi yang terbaik dalam hidup kita ya. Karena bagi orang yang setia akan mendapat penghargaan di mata Tuhan, di mata Allah ya. Artinya orang yang setia di dalam Tuhan pasti diselamatkan, pasti akan mendapat keselamatan ya. Jadi anak-anak, orang yang setia itu luar biasa di mata Tuhan. Untuk itu isi hati anak-anak dengan kasih dan setia. Kemudian di ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tante Lina lupa ya, kita kembali ke ayat yang ketiga tadi. Ada kata kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini maksudnya apa ya Tante Lina, kok disuruh mengalungkan gitu ya. Anak-anak, kata-kata kalungkanlah. Mungkin anak-anak sering ya lihat mama-mama pakai kalung, wah begitu indah ya. Kenapa sih kok dikatakan kalungkanlah? Artinya apa? Kebenaran firman ini seperti satu perhiasan yang indah anak-anak. Ketika kita kalungkan, kita taruh. Anak-anak pernah lihat enggak? Kalau mama pakai kalung itu panjangnya sampai di perut gini. Apalagi sampai di lutut. Enggak ya, pasti berhenti di dada. Di dada ini gambaran apa anak-anak? Hati. Jadi supaya setiap orang bisa melihat satu perhiasan yang indah ya, kalungkanlah itu. Jadi firman Tuhan itu seperti perhiasan yang indah. Taruh supaya semua orang bisa melihat, semua orang bisa melihat keindahan firman itu di dalam hidup kita. Ketika kita kalungkan itu firman Tuhan di dalam hati kita, kalungkanlah. Jadi firman itu digambarkan seperti perhiasan yang indah, disuruh mengalungkan di mana? Di hati anak-anak ya. Jadi Tante Lina mau katakan sama anak-anak, firman Tuhan jelas katakan kalungkanlah itu pada lehermu, tulis
tuliskanlah pada lauh hatimu. Jadi kalau anak-anak lihat mama pakai kalung pasti berhentinya di sini. Tidak mungkin sampai di perut. Itu artinya apa? Satu perhiasan yang indah yang ditaruh di hati supaya melalui firman yang ada di hati kita banyak orang diberkati ya. Jadi disuruh mengalungkan anak-anak. Jadikan itu sebuah perhiasan yang indah. Firman Tuhan jadi berkat banyak orang. Kalau misalnya Tante Lina hari ini pakai kalung dari permata yang indah. Waduh, Tante Lina percaya Tante Lina pasti jadi pusat perhatian. Wih, bagusnya ya kalungnya Tante Lina. Permatanya indah gitu ya. Jadi pusat perhatian. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita ketika kita mengalungkan firman Tuhan di dalam hati kita. Jadikan firman Tuhan sebagai perhiasan dalam hidup kita. Kita akan menjadi pusat perhatian. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Di ayat yang kelima sekarang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman ini mengajarkan agar kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh ya. Anak-anak, di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima itu berbicara tentang hati. Miliki hati yang mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan ya. Memiliki kasih, memiliki kesetiaan, karena itu hal yang terpenting dalam hidup kita. Orang yang setia akan mendapat penghargaan dari Tuhan. Dia akan mendapat keselamatan. Anak-anak, jadi pagi hari ini kita mau katakan satu hal ya. Belajar tentang Allah berarti belajar tentang kebenaran. Ketika anak-anak mengerti tentang kebenaran, maka Tante Lina percaya, jadikan firman itu sebuah perhiasan yang indah, supaya setiap orang bisa melihat kehidupannya anak-anak ya. Kalungkanlah itu. Jadi firman dijadikan perhiasan yang indah, dikalungkan. Simpan dalam hati. Ingat seperti anak-anak sekolah. Pulang pergi ke sekolah bukan sekedar terima kemudian selesai. Tetapi ketika anak-anak menerima didikan, menerima ajaran, menerima pengetahuan, diterima, disimpan di dalam hati. Karena nanti satu saat ketika anak-anak ujian, semua itu akan diulang. Dan ketika anak-anak lulus, anak-anak akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ingat anak-anak, setiap firman yang ditaburkan, terima dengan hati yang penuh kasih, terima dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jadikan firman itu perhiasan dalam hidupmu, kalungkanlah pada lehermu, artinya apa? Letakkan dalam hati, simpan dalam hati. Anak-anak, jadikan firman permata yang indah. Maka Tante Lina percaya bukan hanya anak-anak yang semakin jatuh cinta kepada firman Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, tetapi setiap orang yang ada di sekitar kita, mereka akan melihat betapa indahnya firman, betapa dahsyatnya Tuhan ya. Puji Tuhan anak-anak, pagi hari ini Tante Lina percaya kalian semua sudah diberkati firman, walaupun firmannya tidak panjang-panjang, tetapi poin-poin yang diberikan oleh setiap guru-guru sekolah minggu, anak-anak boleh menangkap dengan betul dan memposisikan di tempat yang terbaik. Di mana anak-anak? Di dalam hati kita. Lakukan firman Tuhan bukan dengan kekuatan, tetapi minta pimpinan Roh Kudus ya. Puji Tuhan anak-anak, pagi hari ini kita sudah belajar dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 ya. Belajar tentang kebenaran. Puji Tuhan. Tante Lina rasa Tante tidak akan perpanjang firman, tapi Tante percaya biarlah melalui setiap firman yang disampaikan guru-guru boleh membangun kehidupan rohani anak-anak. Anak-anak menjadi pribadi yang lebih tangguh imannya, lebih indah dan lebih berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, ayo kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa mendengar firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka menjadi satu pribadi yang semakin hari semakin indah dan semakin hari semakin berkenan kepadamu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, mereka bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi mereka boleh mendengar, mengingat-ingat dan menyimpannya di dalam hati. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi satu perhiasan yang indah, supaya setiap orang yang melihat anak-anak sekolah minggu, yang melihat orang-orang percaya,
Mereka boleh menjadi satu daya tarik yang luar biasa Tuhan, karena di dalam kehidupan mereka terpancar Tuhan, Engkau Tuhan di dalam mereka. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadi teladan bagi anak-anak sekolah minggu, melalui firman, melalui kebenaran firman yang sudah guru-guru sekolah minggu sampaikan. Tuhan, biarlah mereka semakin hari semakin indah, bertumbuh dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus bekerja di hati anak-anak. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya anak-anak, kita sudah memuji-muji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan. Saatnya anak-anak akan mendengar pengumuman seperti biasanya. Anak-anak, Tante Lina tidak bisa memberikan kepastian sampai kapan anak-anak tidak bisa beribadah di gereja, karena Tante Lina sendiri juga tentunya ikut perintahnya Ibu Gembala ya. Nanti kita akan sama-sama beribadah seperti dulu lagi, setelah nanti sudah ada perintah boleh beribadah ya. Sementara anak-anak beribadah di rumah, anak-anak tetap semangat, jangan pernah tinggalkan ibadah walaupun anak-anak ibadah streaming ya. Tetap setia seperti tadi firmannya Tante Lina ya, setia. Karena orang yang setia itu mendapat penghargaan dari Tuhan ya, luar biasa anak-anak. Tadi kita sudah diberkati puji-pujian dengan Koko Heski dan Kak Jessica, firman Tuhan bersama Tante Lina untuk yang untuk yang kelas besar ya. Nah anak-anak, sekarang sekali lagi Tante mau berdoa buat kalian, Tante mau memberkati kalian semua. Setelah itu kita akan selesai ya. Mari angkat tangan anak-anak seperti biasa. Sekali lagi hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, selesailah sudah ibadah streaming sekolah minggu. Hamba mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini kasih setiamu, anugerahmu terus Engkau curahkan atas kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan kami boleh dalam keadaan baik. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini walaupun kami tidak beribadah di gereja Tuhan, tapi tidak menghalangi kami untuk kami terus bersemangat Tuhan, memuji Engkau, mendengar firman Engkau, walaupun hanya melalui streaming, tapi kami percaya berkat-Mu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, memberkati semua guru-guru sekolah minggu, memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan, hari-hari ke depan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau turunkan Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan, baik berkat jasmani, berkat rohani Engkau limpahkan atas kami. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik dan sungguh baik hari ini dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.